Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai teks diskusi. Namun sebelum itu, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya ya. Ya, baik, selesai ya. Sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya masuk ya, semuanya sehat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu ingin satu atau dua anak untuk mengulas kembali materi yang sudah dipelajari di minggu yang lalu. Silakan. Ada yang mau? Dahlia, silakan. Ya, iya, tepat sekali. Ada lagi yang mau mengulas? Silahkan Raka. Iya, baik. Pintar semua ya murid-murid ibu ini ya. Jadi benar, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai apa itu teks prosedur dan bagaimana cara membuat teks prosedur yang baik dan tepat. Nah, untuk kali ini kita akan memulai belajar teks diskusi. Nah, sebelum itu, oh ya, kita hampir lupa ya, kita nyanyikan dulu yel-yel seperti biasa agar kita lebih semangat dalam pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk yel-yel. Ya, baik. Sudah ya, sudah fresh semuanya, sudah semangat. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar mengenai teks diskusi, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik nantinya setelah membaca teks diskusi diharapkan dapat menelaah argumen baik yang pro maupun yang kontra dalam teks diskusi. Kemudian strukturnya seperti apa, aspek kebahasaannya seperti apa, aspek lisannya seperti apa. Kemudian nanti peserta didik juga diharapkan dapat menyusun teks diskusi yang baik dan benar itu seperti apa, kemudian mempraktikannya sesuai dengan instruksi yang akan Ibu arahkan nanti. Baik anak-anak, untuk membantu mempermudah konsep berpikir kita, karena hari ini kita akan berkenalan dengan teks diskusi, maka akan Ibu tampilkan PPT. Di sini sudah ada PPT-nya. Yang pertama di sini terdapat definisi atau pengertian dari teks diskusi itu sendiri. Nah, di sini menurut salah satu tokoh yaitu John Barwick, ia menyatakan bahwa teks diskusi adalah teks yang membantu siswa untuk berpikir jernih dan kritis. Mengapa demikian? Karena di dalam struktur teks diskusi ini selanjutnya, yang pertama itu terdapat isu. Dalam artian di dalam teks diskusi ini kita akan dihadapkan dengan isu-isu dan bagaimana kita mampu menanggapi isu-isu tersebut dan menjadi problem solving kemudian. Nah, lanjut untuk struktur yang pertama tadi kan sudah ada isu ya, memaparkan sekilas isu, mendeskripsikan isu-isunya seperti apa, itu nanti di bagian awal, di paragraf-paragraf awal. Kemudian selanjutnya disusul dengan argumentasi. Di sini ada dua argumen. Argumen pro adalah argumen yang mendukung dan argumen kontra adalah argumen yang menolak atau tidak setuju, tidak mendukung, seperti itu. Kemudian untuk struktur yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini menyajikan beberapa problem solving atau bagaimana sih kita mengatasi atau menyelesaikan sebuah permasalahan dari isu yang sudah kita bahas di bagian-bagian sebelumnya. Seperti itu ya. Lanjut ke bagian slide berikutnya. Di sini ada aspek kebahasaan teks diskusi. Nah, aspek kebahasaan teks diskusi itu ada apa aja sih? Nah, di sini yang pertama itu ada menggunakan istilah umum. Mengapa harus menggunakan istilah umum? Agar mudah dipahami oleh
masyarakat atau pendengar. Semisal kita ada di lingkup pendidikan, maka kita akan berdiskusi menggunakan istilah-istilah umum yang itu dipahami oleh orang-orang pendidikan seperti itu. Kemudian ketika kita berada di masyarakat, jadi kita menggunakan istilah-istilah umum yang dipahami oleh masyarakat. Jadi ini berkaitan dengan gaya bahasa juga ya. Oke, selanjutnya di sini ada aspek kebahasaan selanjutnya, yaitu menggunakan kata modalitas. Apa itu kata modalitas? Kata modalitas adalah kata yang berisikan klasifikasi pernyataan pro dan kontra atas keharusan maupun kemungkinan. Di sini contoh katanya ada mungkin, wajib, harus, akan, apabila, bila mana, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya menggunakan kata kerja aksi. Di sini contohnya ada menyebabkan, mengakibatkan, membuat, dan lain sebagainya ya. Teman-teman nanti bisa cari. Kemudian di sini selanjutnya ada menggunakan konjungsi perlawanan seperti akan tetapi, namun, dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat ya, atau anak-anak juga bisa mencari, karena konjungsi perlawanan itu sangat banyak sekali ya, dimana konjungsi perlawanan itu menyatakan sesuatu yang bertolak belakang, berlainan, seperti itu. Kemudian di sini juga ada aspek dimana menggunakan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Bedanya di sini, kalau kohesi leksikal itu perpaduan antara kata atau istilah yang digunakan dengan isu yang dibahas, seperti itu ya. Jadi nanti berkaitan dengan isu, menyesuaikan dengan isunya, sesuai konteks ya. Kemudian kalau kohesi gramatikal itu lebih ke perpaduan penggunaan tata bahasanya, seperti itu ya. Kemudian lanjut ke aspek berikutnya, di sini ada aspek lisan dalam berdiskusi. Itu apa saja yang harus diperhatikan di sini? Yang pertama ada intonasi, ada lafal, kemudian ada juga di sini gestur, seperti itu ya. Baik, nah untuk penjelasan aspek lisan ini sendiri, yang pertama intonasi. Intonasi itu adalah nada yang kita gunakan ketika kita berdiskusi. Yang nada yang enak, yang baik, yang pas, yang komunikatif itu seperti apa sih ketika kita berdiskusi? Nanti pasti akan kita pelajari di praktik nanti ya. Kemudian ada juga lafal. Lafal di sini bagaimana cara seseorang mengucapkan kata atau kalimat ketika dia berbicara. Jadi aspek lafal ini sendiri juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat di seseorang itu tinggal, kemudian faktor budaya, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada gestur. Teman-teman tahu apa itu gestur? Ya, jadi gestur itu adalah gerak tubuh seseorang ketika berbicara, yang dimaksudkan di sini untuk mempermudah seseorang dalam mengekspresikan emosinya atau maksud dari pembicaraan yang sedang dilakukan. Seperti itu ya. Sudah paham semuanya dari yang Ibu jelaskan di sini? Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan kepada Ibu ya. Ada? Tidak, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti Ibu anggap anak-anak sudah paham. Dan untuk selanjutnya, ini akan Ibu bagikan satu meja, satu lembar teks diskusi. Nanti silahkan dianalisis bersama dengan teman sebangkunya dari strukturnya, dari aspek kebahasaannya seperti apa, dan kemudian solusi dari permasalahan yang ada di dalam teks diskusi itu. Bisa dipahami? Oke, silahkan dikerjakan dulu ya anak-anak. Ibu beri waktu sekitar 10 menit lah. Oke. Nah, sudah ya anak-anak, waktunya sekarang Ibu akan tunjuk nih perwakilan 1, 2, 3 anak ya mungkin ya. Dari masing-masing meja Ibu akan pilih untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman sebangkunya. Oke. Yang pertama, silahkan Ibu akan pilih Kenanga. Silahkan presentasikan hasil pekerjaan kamu dengan Rara. Iya, baik, bagus sekali ya. Ibu suka dengan hasilnya. Kemudian Ibu pengen tahu nih hasil diskusinya Thomas sama Dani. Coba Dani presentasikan. Ya, kurang lebih sama ya hasilnya dengan Kenanga tadi ya. Berarti sudah hampir tepat ya. Kemudian yang terakhir, siapa ya? Coba deh.
Bintang sama Nanda tadi sudah berdiskusi. Coba bisa disampaikan hasilnya? Ya. Ya, baik. Jadi Ibu rasa anak-anak di sini sudah paham dan sudah cukup menguasai indikator yang pertama, yaitu menelaah atau menganalisis struktur maupun mana argumen yang mendukung dan mana argumen yang tidak mendukung serta solusinya ya. Selanjutnya untuk mendukung aspek indikator berupa aspek lisan dalam teks diskusi, Ibu akan lanjutkan ke slide PPT yang berikutnya. Di sini sudah Ibu sajikan video dari YouTube ya, videonya Mbak Nana Najwa Shihab. Bisa anak-anak simak terlebih dahulu sambil diamati, kemudian nanti dicatat. Oh, kira-kira isu yang terdapat di video ini itu isunya apa? Kemudian pendapat yang mendukungnya seperti apa? Pendapat kontranya seperti apa? Seperti itu ya. Kemudian nanti bisa silakan dicari solusi menurut anak-anak seperti apa ya. Ya. Baik, sudah selesai ya melihat videonya. Kemudian sekarang yang terakhir ya untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin membagi kelas ini menjadi 4 kelompok ya. Silahkan baris ini kelompok 1, baris ini kelompok 2, baris ini kelompok 3, dan baris yang paling ujung sana kelompok 4. Silahkan teman-teman bergabung sesuai dengan kelompoknya. Di situ sudah ada lembar kerja buat teman-teman, sudah ada instruksinya. Di situ teman-teman bisa menuliskan hasil analisis atau telaah terhadap video tadi. Kemudian teman-teman bisa menyusun teks diskusinya sesuai dengan topik di situ. Teman-teman pilih salah satu saja, tidak usah panjang-panjang teks diskusinya. Kemudian kerjakan soal-soal di situ juga ya. Nah, nanti setiap masing-masing kelompok tolong pilih atau tunjuk 4 perwakilan atau tokoh aktor untuk maju berdiskusi di depan. Nah, nanti sedangkan itu teman-teman yang lain bisa memberikan penilaian sesuai dengan tabel penilaian yang sudah disediakan di lembar kerja tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sip. Semangat ya mengerjakannya. Nanti kalau misal ada pertanyaan atau kesulitan apa, bisa tunjuk tangan atau maju ke depan ya, bertanya dengan Ibu ya. Oke, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai ya waktu berdiskusi dengan kelompoknya. Sekarang adalah waktunya kita praktik diskusi ke depan. Silahkan mulai dari kelompok pertama dulu, silahkan maju ke depan. Ya, tepuk tangan ya untuk kelompok pertama, sangat antusias sekali ya. Kemudian langsung aja ya nanti ya, kalau kelompok pertama sudah selesai, langsung lanjut kelompok berikutnya. Ya baik, Ibu sangat bahagia sekali ya hari ini. Ibu sangat mengapresiasi antusias dan semangat anak-anak di sini ya. Semuanya pintar-pintar, semuanya sudah cukup memahami materi teks diskusi pada hari ini. Dan tadi diskusinya seru sekali ya. Akan tetapi ada sedikit evaluasi dari Ibu terkait diskusi ini tadi adalah di bagian intonasinya teman-teman. Di bagian intonasinya anak-anak harus lebih diperhatikan lagi gitu ya. Kemudian penggunaan gaya bahasanya, cara menyampaikan isunya, kemudian mau ke argumen itu bedanya gimana sih? Nah, nanti bisa sambil lihat-lihat video lagi di rumah gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya silahkan nanti dikoreksi lagi teks hasil pekerjaan di lembar kerjanya ya, teks diskusinya. Kemudian nanti diketik lagi yang lebih rapi sesuai dengan format di lembar kerja itu ya. Dan di pertemuan selanjutnya nanti dikumpulkan ke Ibu. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, siap. Apakah ada pertanyaan ya sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini? Jadi Ibu nggak nyediain PR ya. PR-nya itu tadi ngoreksi pekerjaan kelompoknya, terus diketik lebih rapi lagi. Oke, ini waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Jadi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup ya. Teman-teman jangan lupa semangat belajarnya di rumah. Tetap jaga kesehatan, kewarasan, kebahagiaan ya, dan selalu semangat.
Terima kasih untuk antusias belajarnya hari ini. Semoga di pembelajaran selanjutnya teman-teman atau anak-anak ya, kok saya jadi teman-teman terus ya dari tadi ya, bisa lebih antusias lagi, bisa lebih meningkat lagi, seperti itu ya. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pembelajaran pada hari ini. Silahkan bersiap-siap untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.